Ya, gue praktekkan lagi teman-teman ya. Ini misalkan kayak gini, dia beloknya seperti ini. Jadi begini guys. Nah, dia beloknya seperti ini. Kemudian, nah begini. Untuk memindahkan ke kirinya lagi, dia begini. Sehingga mobil itu sudah oleng ke kiri guys, nggak ke sini. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue, Franz Jelano. Dan di video kali ini gue akan memberikan tutorial ya bagaimana cara mengendarai mobil Matic pada Honda All New Brio. Di tahun 2022 ini banyak banget gue lihat orang-orang yang mengincar mobil Matic ataupun mereka yang sudah punya mobil manual berpindah alih ya ke mobil Matic. Hal ini wajar saja ya, apalagi bagi kita yang tinggal di perkotaan atau di tempat-tempat yang sangat macet. Dengan menggunakan mobil Matic ini lebih menguntungkan dan lebih menyenangkan ya ketika berkendara di jalan yang macet-macetan seperti itu guys. Nah, di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara mengendarainya. Untuk informasi selengkapnya silahkan ditonton sampai selesai guys. Oke guys, di depan gue sudah ada mobil Honda Brio tipe e-CVT. Ini menggunakan transmisi otomatis CVT. Nah, langsung aja kita masuk ke tutorialnya guys ya, cara mengendarai mobil dengan transmisi otomatis pada All New Brio. Oke guys, sebelum mulai tutorial cara mengendarainya, ada baiknya kita tahu dulu komponen-komponen yang ada pada mobil ini. Jadi yang pertama, ini ada start engine ya, masih menggunakan putaran kunci. Jadi kalau kita putar, dia akan otomatis menyala mesinnya teman-teman ya. Oke, nah kemudian di sebelah sini ada pengaturan untuk spionnya ya. Oke, dan ini untuk buka kaca. Nah, di sebelah sini ada pengaturan untuk AC-nya ya. Ini sudah menggunakan digital teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita nyalain ini on, maka AC-nya otomatis hidup teman-teman. Oke, nah kemudian di bagian sini ini adalah transmisinya guys ya. Nah, untuk transmisinya menggunakan transmisi otomatis CVT seperti ini guys. Oke, kita mulai dari sini yaitu P. P ini adalah parking ya. Jadi posisi gigi yang digunakan apabila kita ingin memarkir kendaraan kita. Nah, pada posisi ini gigi di transmisi itu terkunci sehingga menyebabkan kendaraan itu tidak bisa dijalankan teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke R, jadi R ini adalah reverse ya. Ini adalah posisi gigi yang digunakan untuk memundurkan kendaraan kita. Nah, pada posisi ini putaran gigi pada transmisi itu diubah arah putarannya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke N. N ini adalah netral. Jadi posisi di mana gigi pada transmisi ini tidak saling terhubung ya, sehingga tenaga dari mesin tidak dialirkan ke roda. Oke. Nah, posisi netral ini digunakan ketika kendaraan kita dalam posisi berhenti sejenak ataupun kita dapat memarkir paralel ya, agar tukang parkir bisa mendorong mobil kita. Nah, kemudian kita masuk ke D ya. Nah, untuk D ini adalah mode drive ya. Jadi pada posisi gigi ini digunakan ketika berkendara normal ya. Nah, pada posisi ini semua gigi itu digunakan secara otomatis dan akan berubah sesuai dengan kebutuhan berkendara kita guys ya. Oke, kemudian kita masuk ke posisi gigi S ya. S ini adalah sport ya. Jadi ketika kita membutuhkan akselerasi yang lebih ketika ingin mendahului kendaraan kita di depan, kita bisa masuk ke mode sport ini teman-teman ya. Karena apa? Transmisi ini itu diatur untuk bekerja pada posisi gigi yang tinggi teman-teman ya, sehingga menghasilkan rasio untuk kecepatan yang lebih baik guys ya. Nah, kemudian untuk L. Nah, L ini digunakan apabila kita berkemudi pada jalan tanjakan ataupun turunan yang tajam teman-teman ya. Transmisi ini diatur hanya bekerja pada posisi gigi rendah ya. Jadi hanya diatur pada posisi gigi rendah 1 dan 2 ya, sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar guys ya. Pada jenis transmisi otomatis lainnya juga biasanya menggunakan angka 1 dan 2 pada tuas power snellingnya guys ya. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi beroperasi hanya pada posisi gigi 1 atau 2 guys. Oke. Nah, kemudian di sebelah sini ada tuas rem ya. Jadi ketika kita naikkan di sini ini untuk mengerem ya. Dan kemudian ketika kita turunkan ini untuk menjalankan mobil kita pada saat berkendara teman-teman ya. Oke.
Nah guys, buat kalian yang terbiasa menggunakan transmisi manual dan mulai menggunakan transmisi otomatis, maka kalian perlu memahami fungsi dan simbol huruf dan angka pada tuas transmisi otomatis ini teman-teman ya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pada saat kita berkendara. Oke. Jadi terkadang ada juga yang nyetirnya seperti ini ya, menggunakan dua kaki ya. Kaki kiri menginjak pedal rem dan kaki kanan menginjak pedal gas. Dan ini cukup berbahaya bagi pemula teman-teman ya. Dan ini juga bagi kita yang sudah profesional pastinya akan lebih capek ya untuk berkendara perjalanan jalan jauh dengan menggunakan dua kaki ini akan lebih memakan tenaga kita dibandingkan menggunakan satu kaki seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi kaki kanan cukup menginjak rem dan bergantian menginjak pedal gas seperti ini teman-teman ya. Oke, nah buat teman-teman bisa latihan dulu ya untuk memindahkan kaki ya dari pedal rem ke pedal gas seperti ini teman-teman ya. Jadi dibiasakan. Nah pada saat awal-awal pasti teman-teman akan kesulitannya. Jadi biasanya gue lihat orang tuh dia nginjak rem seperti ini, kemudian dia pindah dari rem ke gasnya itu lama banget. Seperti ini. Nah lama banget perpindahannya. Jadi yang perlu kita latih di awal-awal untuk memindahkan kaki ini dengan cepat ya, dari rem ke gas, rem ke gas dengan cepat ya. Jadi ini saat kita menikung dengan berpindah kaki lebih cepat akan memudahkan kita ya saat menikung kendaraan kita teman-teman ya. Nah seperti ini guys. Oke guys, sekarang langsung aja kita praktekkan. Jadi di sini kita putarkan kuncinya. Oke, mesin sudah menyala seperti ini. Kita nyalakan AC-nya. Kemudian di sini kita turunkan tuasnya sambil menginjak rem ya. Jadi menggunakan kaki kanan kita injak pedal rem, kemudian kita turunkan rem tangannya. Lalu kita pasangkan seatbelt terlebih dahulu agar aman ya. Oke, setelah seatbelt terpasang, kemudian kita injak kembali pedal rem teman-teman ya. Oke, jadi saat kaki kita menginjak rem, kita pindahkan transmisi ini ke R ya. Jadi setiap kali kita memindahkan transmisi itu kita harus menginjak rem teman-teman ya. Oke, posisi transmisi sudah di R, kita lepaskan saja remnya ya, tanpa menginjak gas ya. Jadi ini kita main di rem aja untuk mundur. Jadi kita lepas, injak, lepas lagi, injak rem. Jadi ketika kita injak dia berhenti, ketika kita lepas remnya dia akan berjalan mundur teman-teman ya. Oke. Nah sambil melihat keadaan di sekeliling kita dengan menggunakan spion kiri dan spion kanan ataupun langsung dari kaca samping ya. Oke, jadi ketika sudah aman di belakang kita pastikan nggak ada apa-apa dan juga kita bisa melihat kamera mundur teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita lihat posisinya sudah aman, kita masuk ke posisi gigi D ya. Langsung kita putar setirnya seperti ini guys ya. Oke. Ini kita belum injak gas teman-teman. Kita cukup main di rem saja dia udah jalan ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, gue cuma nginjak rem, gue lepas dia jalan ya. Jadi tanpa menginjak gas pun kalau jalanannya rata ataupun agak turun seperti ini, dia akan berjalan sendiri mobil ini teman-teman ya. Oke. Nah pada saat dibutuhkan untuk mengendarai kecepatan kita lebih kencang, barulah kita injak gas teman-teman ya. Di sini gue akan coba injak gas ya. Nah teman-teman bisa lihat gue injak gas itu perlahan saja ya. Buat teman-teman apalagi yang baru belajar,
itu nggak usah injak gas kencang-kencang, cukup sedikit aja dia udah jalan teman-temannya. Apalagi di saat tikungan seperti ini kita injak rem teman-temannya. Nah, posisi seperti ini sudah injak rem, kita injak gas lagi sedikit demi sedikit ya, atau di sini kita bisa rem lagi pada saat tikungan ya. Jadi kita harus menyesuaikan feel-nya itu sesuai dengan medannya guys ya. Kalau lagi tikungan kita itu mesti ngapain ya. Kalau lagi mau nyalip kita juga harus bisa mempersiapkan diri ya, baik itu dari segi kecepatannya ya. Nah di sini kalau untuk jalan lurus enak saja teman-teman ya. Teman-teman hanya perlu menginjak gas sedikit ya. Oke, ini saya injak gas sedikit. Kemudian di sini tikungan lagi. Nah, pada saat sudah mencapai tikungan seperti ini, kita harus bersiap ngerem dulu teman-teman ya. Kita hentikan mobilnya, kemudian baru kita injak gas lagi sedikit demi sedikit sambil oke, kemudian baru kita gas lagi guys ya. Nah, kita gas lagi sambil putar setirnya sedikit saja, kemudian kita balikin setirnya ke posisi lurus seperti ini teman-teman. Oke. Jadi sebetulnya nggak sulit ya untuk belajar mobil matic ya. Karena apa? Karena tidak ada perpindahan gigi secara manual ya. Jadi pada saat posisi gigi sudah di D, kita hanya cukup memainkan pedal rem ataupun pedal gas sambil memutar setirnya sesuai dengan medan yang sedang kita lalui guys ya. Oke. Nah di sini kalau teman-teman mau agak sedikit ngebut, teman-teman injak gasnya sedikit lebih dalam ya. Jadi nggak usah dalam-dalam banget, tapi sedikit aja lebih dalam guys. Nah ini dia udah maju banget. Kenapa? Karena Brio ini untuk akselerasinya cukup responsif teman-teman ya. Jadi ketika kita injak gasnya lebih dalam dikit aja, mobil ini sudah melaju cukup kencang guys. Oke, nah sini kita belok kanan, kita lurus lagi. Di sini kita cukup injak gas sedikit ya, tanpa menginjak rem. Nah ini kita injak gas sedikit. Nah posisinya kalau seperti ini, kita tuh harus siap sedia ya untuk memindahkan kaki kanan kita dari gas ke rem ya. Kalau misalkan ada sesuatu di depan tiba-tiba lewat, langsung kita rem seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita tuh sudah siap. Jadi di pikiran kita ketika kita maju, kaki kita ini sudah siap pindah ke pedal rem ya ketika ada sesuatu di depan. Nah seperti ini juga ketika kita mau belok kanan, kita rem terlebih dahulu, kemudian ketika sudah aman kita injak gas lagi guys ya. Oke, jadi cukup gampang ya. Nah untuk main di setir sekarang ya. Untuk setir gue sangat menyarankan teman-teman posisi pegang tangannya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi kedua tangan tuh seperti ini. Oke, kenapa? Karena ini akan sangat memudahkan. Nah ketika belok, tangan kita bisa ke sini ya. Tangan kanan kita ke sini, kita putar. Set, tangan kiri kita bantunya di sini teman-teman. Oke. Nah untuk memutarnya kembali pakai tangan kita. Oke, seperti itu. Kita pindah lagi ke sini. Jadi kita harus punya feel yang bagus sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Yang pasti kita nggak boleh begini ya. Untuk pada saat belokan, gue sering melihat pemula itu memutar setir tuh nggak benar guys. Contohnya kita akan gue praktekkan di depan ya. Jadi
Ini kebanyakan cewek-cewek juga guys ya. Dia mutar setirnya begini guys. Jadi lama banget, set. Nah begini guys, mutar setirnya. Kalau teman-teman begini, kemudian teman-teman gini lagi, nah otomatis dia akan lama ya. Dia akan lama kembali pada posisi lurus guys. Ya, itu cara yang tidak bagus ya. Itu salah satu kendala yang sering dialami pemula di dalam belajar mobil guys ya. Ya, gue praktekkan lagi teman-teman ya. Ini misalkan kayak gini, dia beloknya seperti ini. Jadi begini guys. Nah, dia beloknya seperti ini. Kemudian, nah begini. Untuk memindahkan ke kirinya lagi, dia begini. Sehingga mobil itu sudah oleng ke kiri guys, enggak ke sini. Ya. Jadi itu adalah cara yang salah. Nah, cara yang benarnya gimana? Kita akan praktekkan di depan, oke? Jadi kita untuk bagian ini kita fokus ke bagaimana cara memutar setir yang benar guys ya. Oke. Di sini ada tikungan. Kita akan belok ke kanan, kita pasang lampu sen ke kanan. Oke, kedua tangan kita seperti ini, oke. Seperti gue bilang, ini kita ke kanan, set, putar sampai ke sini. Oke. Kemudian tangan kiri kita, oke, kembali mengambil dari sini. Kemudian memutarnya langsung dengan posisi yang lurus seperti ini. Simple guys ya. Jadi sebenarnya enggak terlalu sulit teman-teman ya. Nah begini juga nih. Nah kita pakai bantu tangan kanan. Untuk memutarnya kembali kita pakai tangan kiri teman-teman. Oke. Nah nanti kita akan coba juga ini mode S nya, mode sport ya. Mode sport ini sebenarnya digunakan untuk ngebut ya. Untuk kebut-kebutan, untuk menyalip kendaraan yang ada di depan ya. Oke. Tapi di sini kita akan coba di jalan yang lurus ya, agar aman teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita belok kiri aja. Oke, nah kita pindahkan ke mode S ya. Kita injak gasnya seperti ini. Jadi sangat responsif ya. Gasnya ini, nah cepat banget teman-teman ya. Nah, gue tidak menyarankan untuk teman-teman yang masih belajar menggunakan mode S ini teman-teman ya. Cukup saja bagi teman-teman yang baru belajar di mode D saja ya. Jadi untuk maju, baik itu tikungan ya, teman-teman cukup di mode D saja, oke? Nah, di sini kita belok kiri, bisa seperti ini ya, bisa satu tangan seperti ini kalau teman-teman udah biasa ya. Kemudian kita putar lagi seperti ini ya. Oke, jadi itu cara memutar setir yang kedua dengan menggunakan satu tangan. Dan itu kalau teman-teman sudah terbiasa. Kalau teman-teman baru belajar, gue sangat menyarankan menggunakan cara yang tadi teman-temannya, yaitu menggunakan dua tangan ya. Oke, gue akan praktekkan sekali lagi biar lebih jelas ya. Oke, di sini kita maju, kemudian pada saat di tengah kita sudah mau menikung, di sini kita berhenti. Oke, di sini kita ngerem, injak rem, kemudian kita injak gas sedikit. Ini kita putar teman-teman ya. Nah, kita putar seperti ini. Oke, kemudian kita balikin ya setirnya menggunakan dua tangan. Nah, ini kita atur seperti ini guys. Nah, itu adalah cara yang paling enak ya pada saat kita belajar mobil. Oke. Kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman bisa menggunakan satu tangan seperti ini gitu loh. Misalkan satu tangan teman-teman lagi ngapain ya. Nah, kita bisa begini nih. Oke. Nah, kita tekan telapak tangan kita ke setirnya, kemudian kita putar setirnya. Nah, kita balik lagi seperti ini. Oke. Nah, oke guys, jadi itu saja barangkali untuk video tutorial ya, cara mengendarai mobil Matic pada Honda All New Brio, yang sebetulnya
tips dan informasi yang gue berikan bisa teman-teman gunakan pada semua jenis mobil Matic ya, tidak terkecuali tidak hanya pada mobil Brio saja teman-teman ya. Oke, sini kita belok kanan. Nah, kita pastikan ya, ketika kita belokan itu tidak ada kendaraan lain. Kalau ada kendaraan lain ya, kita bisa kasih mereka jalan terlebih dahulu ya, atau mereka misalkan kasih jalan, udah berhenti mobilnya di depan, baru kita belok teman-teman. Nah, ini saat parkir seperti ini, kita belok ke kiri ya. Kemudian pada saat sudah masuk, kita balikin lagi mobilnya agar posisi mobil kita ini lurus teman-teman. Nah, seperti ini sudah lurus teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan posisi giginya ke P ya, atau parking. Tarik tuas remnya, matikan AC, oke. Lepas sabuk pengamannya, barulah kita matikan mesinnya. Seperti ini, kita cabut dan selesai, kita keluar dari mobil. Oke, itulah guys ya tutorial kali ini bagaimana cara mengendarai mobil Matic pada Honda All New Brio. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman semua yang membutuhkan bagaimana cara menyetir mobil ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.